Ayo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cara makannya sampai kayak gini. Ya Allah. Dalam, salaman dulu sama saya. Assalamualaikum. Iya, ndak sini. Kang, ayo. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sini, ndak apa-apa. Sini. Iya, ndak apa-apa. Pasar dong. Ayo, ndak boleh. Lupa sama saya. Pak Lepo yang kemarin bonceng beda motor. Cari beda. Iya, makanya. Lupa enggak? Nanti beli soto lagi ya. Nggak boleh. Mati aku tetap menang, tetap bener. Iya. Mbak, ayo. Kenal lu. Gue kok dulu lawan. Ini tapi ayuku sih, San. Iya. Sini, sini. Sini dah. Sini dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya mohon doanya. Saya belum masuk ke lokasi, namun sudah terdengar suara teriak-teriak, sudah terdengar orang banting-banting. Jadi itu itu kepalanya itu dibuntur-bunturin sama tembok itu. Masya Allah. Jadi di dalam ini ada seorang sudah nikah belum? Sudah. Seorang ibu yang dulunya mantan nopo? Penyanyi campur sari. Penyanyi campur sari. Sakit sudah berapa lama ibu? Mbak pernah itu sudah 20-an tahun. Allahu Akbar, 20 tahun. Itu lulusan STSI Solo. Oh, luar biasa ya. Ya sudah bisa rias manten, ya sudah pokoknya Bu, sakit. jenengan kan ibunya. Iya. Kira-kira penyebab sakitnya apa ya? Itu kan mesti ada penyebabnya. Apa? Menurut jenengan apa? Ya pikiran itu. Pikiran? Ya dulunya kan jatuh dari mobil itu tabrakan di Solonya. Oh. Terus kepikiran ya sama pikiran itu yang nggak bisa dikendalikan karena ayahnya nggak di rumah itu. Pokoknya dulu keluarganya itu broken home. Ya nggak sampai begitu, bangkrut lah. Oh gitu, dulunya sukses, hidupnya enak, ya dulunya enak gitu. Terus akhirnya bapaknya mengalami ekonomi yang makin menurun, sama suami nggak keturutan. Tadi tinggal sama ayah. Depresi, Oh, tinggal gitu. suami juga. Oh, ya, terus suaminya nikah lagi. Suaminya ya lari sama orang lain. Jadi Sudah punya anak belum, Bu? Sudah. Anaknya Tiga, 3. Nak. Urus tiang orang semua. Berobat Ya Allah. di tempat Wonosari ya Bu. Bu, Iya, anaknya. Katanya Sebentar. berobat malah dapat anak. Ini katanya diobatin orang terus dihamilin gitu ya, Bu ya? Ya itu ya kalau keluar kan kadang-kadang orangnya tidak seperti sakit ya. Terus sakitnya kan sakit masih agak-agak bisa nyambung gitu ya? Masih itu loh, masih apa itu sayang sama suami. Suaminya nggak terlalu menghibur, nggak di rumah, larikan diri sama orang lain. Nah, si dia itu kalau disampuri orang lain tuh yang sebenarnya si dia itu mau karena sakit hati sama. Betul. Jadi maksudnya gini ya teman-teman semuanya. Mbak ini punya suami, namun suaminya pergi ikut orang lain karena dia ini juga manusia wajar, manusia biasa. Jadi ada orang laki-laki yang seneng, dia juga seneng. Dan informasi yang terakhir mbaknya ini pernah diobatkan kemana, Kang? Ke Malang ya, juga ke Malang, ke rumah Yang dihamilin itu. Oh, ke daerah Wonosari Sragen. Jadi ke Wali Kukun yang terakhir yang jadi sampai punya anak itu. Iya. Tapi ya nggak tahu yang mengambil siapa karena kan bisa luar di rumah. Bisa lari sendiri. Maksudnya yang obatin itu dia nggak menghamili karena dia ini selama diobatin itu dia keluar pergi kemana-mana sehingga posisi hamil yang mengobati itu nggak bertanggung jawab, nggak tahu yang menghamili siapa. Akhirnya diantar pulang Ibu. Diantar pulang itu sudah apa itu hamil 2 bulan ya saya sampai saya rantai. Namun yang pertama anak pertama resmi. Bukan yang terus. Kedua ya, Oke. Yang kedua. Terus anaknya sekarang kemana? Yang kedua ya campur suaminya sendiri. Berhubung sudah 2 bulan suaminya itu lari sama orang lain, nggak tahu kalau hamil. Saya yang ngasuh sampai lahir sampai yang masih itu belum sakit sampai sakit dia merasakan adik sama ayahnya nggak. Bu, terus anaknya yang anaknya orang itu di mana sekarang? Sudah diasuh. Oh, diasuh orang lain. Ya sudah, coba kita ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. sebelumnya Kasihan ya. Jadi Mbak ini sakit 2 kali, nikah.
Terus terakhir dia ini bawa berobat. Anehnya 2 bulan itu dia berobat dipulangkan dengan kondisi hamil 2 bulan. Lah yang mengobatin itu dia nggak merasa menghamili, dia cuma ngomong bahwasanya hamil sama siapa dia nggak tahu. Masalahnya Karena suaminya kan masih kumpul kemarin. ya alasannya dia masih kumpul sama suami, sedangkan pada saat berobat itu dia boleh pergi kemana-mana, padahal suaminya sudah pisah. Minum obatnya susah nggak, Bu? Bisa, itu tahu kok. Dikasih apapun Pak tahu kalau disuntik mau tapi dikasih Pak. Oh berarti Kang, dicoba aja bismillahirrahmanirrahim. Maaf sebelumnya ya. Ya Semua biar aja Bu, makan. biar aja bismillahirrahmanirrahim. Maklum karena tempatnya kotor enggak bisa masuk, Mak. Allahu Akbar. Sik, kok telanjang. Suruh pakai. Ojo. Pakai baju saya enggak dipotong ya, Pak. Ya. Pakai baju enggak. Posisinya mbaknya telanjang, jadi saya suruh pakai baju dulu. Oh, makanya dia ini dihamilin. Posisinya mbaknya cantik bener. Mbak Didi. Masya Allah. Nyanyinya itu sudah sama Didi Kempot kemarin di sini. Itu kan sudah tanggapan terus. Oh, berarti teman-teman duet. Enggak ada orang yang enggak senang Pak. Saya ya enggak tahu. Dulunya Jadi mbaknya ini artis teman duetnya almarhum Didi Kempot, Ya. dihamilin orang yang tidak bertanggung jawab. tapi nek Didi Kempot enggak tahu tuh. Enggak, ini kan pernah. Ya, Bodan, bon. Kuncinya. enggak ya. Sama saya ya. Ditinggal di Geng. Soalnya anak kemarin kan gini ngeten. Aku Nisa. Aku Nisa. Oh, aku Nisa. Jangan disetel musiknya ya. Ya lanjutane ngene. Pak Salipo pernah sini toh, Pak Salipo? Kakak punya zaman dhisik lha saiki ndelahne kok. Oh, saiki gak. Pantas ya kalau dia sampai dihamilin, masalahnya kepalanya dibentur-benturkan ke tembok. Mbak, Pakai katok. namanya sampean siapa? Perwan siap. Namanya sampean siapa? Perwan Jintan ya. Sampean nggak kepengin nyanyi lagi sama sama almarhum siapa Kang Didi Kempot? Ini sama saya ya. Dulu sempat dulu. Wangsa. Apa? Pakai ya. Pakai musik ya. Jadi dia ini Ora gelem aku sayang. teman duetnya Kang Didi Kempot. Artis asli, bener-bener artis dia. Ada campur sari. Artis campur sari, teman duetnya Kang Didi Kempot. Ayo Pak, bismillahirrahmanirrahim. Ini cara makannya sampai kayak gini. Ya Allah. Naruh keluar, terambil sendiri. Dalam, salaman dulu sama saya. Nggih. Assalamualaikum. Cantik nih. Iya ndak sini. Dia sumpah mati dulu. Iya. Ini kenapa kok dibentur-benturkan ke tembok, Mbak? Kenapa, Mbak? Ya Allah. Potong dulu kukunya. Biar Mbak Nisa yang potong. Jadi. Saya potongin ya. Ya, saya potong ya. Dipotong Mbak Nisa apa dipotong saya? Kita Dipotong kan siapa? berteman. Kita kan berteman ya. Potong ya. Enggak apa-apa ya. Oh, dibuatkan kamar untuk Semuanya ada di dalam. ya Allah. Bira, papa, semuanya. Kalau Untuk BAB kamar mandi bisa sebelah, ada sebelah. Kalau minum enggak mau ya. Minum obat enggak mau. Mau. Mana kita minumi mau. Mbak. Ini sakitnya akibat jatuh dari mobil bilangnya ya? Enggak. Gara-gara suaminya. Oh, suaminya nikah itu ya? Awas, obat. Kalau saya kan udah biasa ini alat saya, jadi paham. Caranya biar nggak kena, ini dipepetkan ke dagingnya lah. Nah, jadi nggak kena tuh. Ini dipepetkan gini. Nah, ya Mbak ya. Mbak, namanya siapa? Namanya jenengan siapa? Mbak Pur. Mbak Pur. Pur siapa? Mbak Pur siapa? Tangan satunya. Ini. Tangan satunya dong pinjam. Sini. Tangan satu. Enggak.
Iya, bismillah. Waduh. Mbak Pur. Sama saya, sama Enggak, saya. Mbak Pur. sini, enggak apa-apa. Sama Mbak Sini. Nisa. Enggak. Sama Mbak Nisa, sini sama toh. Mbak Nisa. Sini sama Pak Enggak. Lepo. Pak Lepo kemarin yang Sini, belikan bedak. sini. Masih ingat nggak kemarin jalan-jalan? Sama Pak Lepo. Beli bedak, makan soto. Kalau dia. Masya Allah. Dia mengamuk. Mbak Purnya mengamuk kasihan. Makanya keluarganya takut. Ya, itulah alasan Ini kenapa bukanya kayak apa ini? Duh, kok enggak ya? Mbak, sini dah Mbak Pur. Saya namanya Pak Purnomo. Gak ngerti toh. Saya Wong tak. karena kowe digawe salah pasti kan bener sampai Tak, hari itu. iya, saya pinjam yang satunya, tak boleh marah. Lu ndang. Dalam, enggak, Ini kudu ini. enggak. Sini dah, sini. Beli bedak lagi nanti. Tak beli bedak lagi ya? Oh. Enggak, sudah sini. Kemarinnya beli bedak sama Pak Lepo ya. Loh, lupa sama aku. Nanti beliin bedak lagi ya. Beli bedak lagi ya. Nggak boleh. Ya enggak apa-apa, sudah mukul aja enggak apa-apa. Loh, kenapa? Orang baik kok enggak boleh kasar dong. Ayo enggak boleh. Lupa sama saya. Pak Lepo yang kemarin bonceng beda motor. Cari bedak. Iya, makanya. Lupa enggak? Nanti beli soto lagi ya. Enggak boleh. Mati aku tetep menang, tetep bener. Iya. Mbak, ayo. Kenal lu. Gue kok dulu lawan. Ini tapi ayuku sih San. Iya. Sini. Sini dah. Emosinya naik turun, jadi dia diinjeksi baru bisa. Tiba-tiba Kemarin kan tak lepas Pak Pur ini. Terus tak bawa keluar, tak mandiin, sadar, tak kasih obat, terus tak bawa ke Jogorogo naik sepeda motor. Apanya, Pak? Suaranya. Dibelikan bedak sama kosmetik milih sendiri. Ya teman milih sendiri. Terus pulang bawa makan soto terus pulang sini nggak apa-apa. Ini Mbak Pur, saya Pak Lepo saya. Dia Kemarin yang belikan bedak apa enggak? kepalanya dihantamkan ke Di tembok. situ di Jogorogo beli bedak lagi nanti, oke? Masih emosi. Kang, ayo. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Sini, enggak apa-apa. Sini. Mas. Iya, enggak apa-apa. Aduh, ampun. Saya minta ampun. Wes aku nyerah. Enggak. Mengamuk, emosinya naik turun ya, Tapi Pak. nih, kalau kita ini buka, saya dari masuk saya bawa. Oh gitu. Di sana di sandal ngamuk-ngamuk. Udah polisi aja nggak ini. Itu gimana itu susahnya gitu kalau dilepas. Ya makanya Rianto tadi yang saya pesan gitu lah nanti yang susah. Iya. Ke aku gitu. Gimana ini? Jadi Udah judek ini gimana? ini kula apa nih jenengan? Ini keponakane kula Mbak itu pundi? Oh, itu penanya sampai. Jadi teman-teman semuanya. Jadi Mbak itu kalau memang dilepas itu kasihan pihak keluarga, masalahnya selalu lari ya Mbak ya. Iya itu ngamuk-ngamuk. Kalau- Mboten ngamuk mboten mboten anu. Jadi dia marah-marah. Jadi kalau marah itu sampai pihak kepolisian pun turun tangan membantu. Dan kondisinya kami tidak berani ngambil video, masalahnya mbaknya kondisinya benar-benar masih telanjang. Ya, jadi sengaja kita nggak mendekat. Jadi kalau kita dia ngelihat laki-laki itu Emosinya marahnya langsung naik. luar biasa ya. Tapi kalau sama perempuan enggak. Oh ini kondisi sudah sakit ini. Udah sakit ya Pak Puri? Ya dengan gini. Kasihan ya Bu. Rumah sakit nih Mbak. Seminggu niku pulang sembuh. Anu apa dari rumah sakit. Nanti itu lagi tuh gimana kan Pak judek. Udah 17 tahun sampai anaknya udah apa gimana caranya Mbak? Sampai saya ya. Mbok yo anak itu kondok sing pondokan kok ngendi sing penting mari nang kono nanti pihak keluarga ngendangi gitu jenguk. Oh iya. Gitu terus gimana? Jadi aku maunya pihak keluarga, kasihan gitu. maunya pihak keluarga si Mbak ini dirawat sampai sembuh, minimal dirawat benar-benar dilah. Masalahnya kondisi saya ini tempat saya kalau untuk perempuan nggak bisa.
apalagi mbaknya ini pernah sempat dibawa berobat terus hamil. Mbaknya masalahnya posisinya memang bener cantik. Nanti takutnya kalau dibawa ke tempat saya nanti kan banyak pasien laki-laki. Nanti saya akan coba menyampaikan ke pihak keluarga bahwasanya saya ada tempat yang menerima pasien orang gangguan jiwa perempuan. Nanti akan kita bahas pelan-pelan, pihak keluarga mudah-mudahan mau. Ini luar biasa, agresif sekali kalau ngelihat laki-laki itu kayaknya, ya ibu ya, emosinya. Ini selama 17 tahun dah. Sampai angka 2002. Oh, mulai tahun 2002. Ya, keluar dari sekolah itu langsung itu. Terus kok Bu, bener dulu pernah ikut nyanyi sama almarhum? Arisan seni tari nyanyi udah campur sari. Jadi dia diambilin orang itu tujuan resepsi mantan-mantan ya dia tari jaipong, tari sempat nyanyi sama Kang Didi Kempot. Iya diajak dari sekolah Kak. Oh ya. Kempot kan tanggapan ngambilnya orang anak SM itu. Oh ya, anak sekolah, jadi dia diajak. Enggak tiap hari, pokoknya kalau dia itu membutuhkan itu sekolah itu ya diambil itu teman-temannya itu. Jadi kemarin sempat dilepas, terus dilepas akhirnya dicari. Yang nyari. Itu malah nyusahin aku. Ya. Tadi udah pesen kalau ada ini kalau dilepas nanti nyusahin aku nggak Ya. usah gitu. Iya. Apa nanti dulu kalau ini diobati dulu nanti Ya. kalau sudah minum obat itu biasanya itu bisa sadar. Ya. Tapi nek disuntik bisa kalau diminum obat tahu di apa Oh, kalau di ya sudah ya. Ya, saya bilang apa adanya ya, bicara sama apa adanya. Itu yang jelas itu ya sakit hati kan masih sayang sama suami. Ditinggal itu, suaminya. Ya ditinggal sama orang perempuan lain ya itu ngandung 2 bulan itu tadi sampai lahir sampai sekarang anaknya itu sudah menikah sudah punya anak enggak still sama sekali. Oh, berarti posisinya mbaknya ini hamil 2 bulan ditinggal sama suaminya sampai anaknya usia 17 tahun. Laki-lakinya suaminya nggak pernah ke sini. Terus sempat dibawa berobat juga. Tambah anak satu siapa Malah yang dibawa berobat itu kondisinya nggak tahu malah yang hamil. Punya anak satu dia kasihan. Kasihan sekali Mas. Saya itu sampai segini. Siapa yang bisa menyembuhkan anak saya? Kalau memang saudara laki-laki, kalau di rumah ini bisa di rumah saya, anak saya itu sampai sembuh, saya masih punya tanah di depan itu. Ngatek saya itu bilang supaya di rumah di situ. Yang penting anak saya itu bisa sembuh. Sampai saya. Oh, maksudnya kalau anak sembuh boleh dinikahin. Ya boleh dinikah kalau memang jodoh kan seperti itu. Kalau memang tidak jodoh, saya nggak apa-apa. Kalau itu sembuh anak yang menyembuhkan anak saya itu rumah di depan saya nggak sampai saya ini loh Mak. Ayo turun kakinya. Nggak boleh gitu. Ayo turun. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Ayo. Ya, pakai baju dulu Mbak. Pakai baju dulu ya. Jadi mbaknya ini dulu, dia ini lulusan sekolah Universitas Seni Solo. Beberapa kali tampil sama Mas Didi Kempot pada saat usianya masih muda, ya. Terus dia mengalami depresi ini setelah suaminya pergi sama wanita lain dan punya anak satu. Ini kakinya, ya. Lah ini saya coba, saya akan cari tempat untuk mbaknya. Ya, karena mbaknya ini perempuan, jadi saya harus cari tempat yang mana bisa dipakai untuk pengobatan perempuan, ya. Mbak Pur, sama ini semalam dereng, ambil ambil lampu seng api, gak apa-apa. Sama ini semalam, tak sisiri ya, sini toh. Nah itu ya, jadi diajak ngomong sebentar. Dia langsung mukul-mukul kepalanya. Dan ini sudah hampir 17 tahun. Kita nunggu Pak D-nya yang dan sini Mbak. Pakai bajunya dulu dong. Ayo pakai bajunya dulu, pakai bajunya dulu. Ayo pakai bajunya dulu ya. Ayo. Pakai bajunya dulu.
pakai sendok. Iya, Mbak. Saudara campur sari iki lho, Mbak, pakai campur sari goreng iki lho. Ya. Ini depresinya udah tinggi. Ini sudah gangguan jiwa benar. Ayo pakai baju dulu, Mbak. Ya, sudah, yuk. Udah agak lama Ya, juga ayo. gitu. Ya, ayo. Enggak Balik. Ya, masih muda. Ayo sudah. ya orang. Iya, ayo. Nah, Lihat Pak Salih langsung di tangan. ayo satunya, ayo. Nah, pinter gitu dong. Ayo. Jangan dilepas ya. Nah, kalau gitu kan Pinter. bagus. Mau? Ya Allah cantiknya. Cantik. Nah, gini tak, yang belakangnya dibenahi Pak Purnomo. Nih, sudah mau pakai baju. Tadi ngamuk-ngamuk. Sudah mau pakai baju. Mbak, ayo tak lepas ya, kita minum kopi ya. Jadi gitu. Ini depresinya udah Udah parah sekali. Sudah panas terus itu. ya, karena kita perlu proses, nanti kita sampaikan ke pihak keluarga bahwasannya memang berat. Nah, ya, jadi harus dibawa ke tempat pengobatan yang khusus. Dan mbaknya ini benar-benar sakit hati kalau ngelihat seorang laki-laki. Iya, betul. Jadi tadi saat pertama ngelihat saya dipukul segala macam. Jadi banyak ngapain kamu ke sini ya? Kita akan koordinasi dengan pihak desa, juga dengan pihak keluarga, bagaimana kelanjutannya, mohon doanya. Kita akan bikin video part kedua, yang mana nanti kalau kita sudah dapat tempat, mudah-mudahan nanti mbaknya berkenan mau saya bawa, kita akan bikin video part kedua. Ya, dukung terus kegiatan kami, Purnomo Belajar Baik, bersama Nisa Berbagi dan Mr. Salepo. Teman-teman, saya minta tolong dong, bantu Mbak Nisa ya, biar dia juga bisa bermanfaat hasilnya. Mudah-mudahan channelnya makin berkembang ya.